Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung. Hari ini kita akan berdiskusi tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Silakan Dewa dan Rafiq, kita mulai dari Dewa. Terima kasih untuk moderator. Menurut saya, tarawih itu harus 20 rakaat. Ini adalah jumlah yang sudah dipraktikkan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dan menjadi tradisi di banyak masjid. Mengurangi jumlah rakaatnya Tapi tidak sesuai di dengan zaman yang Rasulullah diajarkan. SAW, tarawih itu hanya 8 rakaat kan? Jadi saya merasa cukup mengikuti yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Kenapa harus 20? Tradisi 20 rakaat itu sudah disepakati oleh banyak ulama dan diamalkan oleh mayoritas umat Islam. Ini juga bentuk kesempurnaan ibadah. Semakin banyak rakaat, semakin banyak pahala yang kita kumpulkan di bulan Ramadan. Ibadah itu bukan soal kuantitas saja. Rasulullah sendiri menekankan kualitas sholat. Kalau kita sholat 8 rakaat tapi khusyuk, bukankah itu lebih baik daripada memaksakan 20 rakaat tapi tidak fokus? Hah? Apa? Suara kamu nggak kedengeran, Rafi. Gimana? Udah jelas belum suaranya? Tadi jaringannya ada masalah, tuh. Oh, gitu. Oke lah, santuy. Sansuy, Pik. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Tapi bukankah menambah rakaat juga menunjukkan kesibukan kita dalam beribadah? Ramadan hanya sebulan sekali, jadi ini momen untuk Saya tidak memperbanyak amal menolak ibadah. menambah amal, tapi kita juga harus mengikuti sunnah Rasulullah. Saya ingin memastikan bahwa ibadah saya sesuai dengan yang beliau contohkan. Oke, tenang, Rafi, Dewa. Saya menghargai semangat kalian dalam beribadah. Jadi sebetulnya masalah rakaat tarawih ini adalah masalah khilafiyah, yang mana memang hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi bagaimana sebenarnya Ustadz Hoyer? Di zaman Rasulullah SAW memang beliau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu berjumlah 11 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Namun di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat mulai dilakukan, ditambah 3 witir ya. Dan ini diterima oleh banyak ulama sebagai bentuk ijtihad yang sah. Jadi mana yang lebih baik? Keduanya baik. Salat tarawih itu sunnah dan jumlah rakaatnya juga fleksibel. Ada yang 8 tambah 3 jadi 11, ada yang 20 tambah 3 jadi 23, ada juga 36 sampai ditambah 3 jadi 39 gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita melaksanakannya dengan khusus dan konsistensi. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Itu Dewa, ngedengerin saya bicara gak sih? Sibuk amat. Kedengeran kok. Cuma tadi ada something. Sopan santun telah hilang memang, Din. Maaf Ustadz, maaf. Oke lah, kita lanjutkan. Oke, gaskeun. Jadi tidak salah kalau saya memilih 20 rakaat ya. Tidak salah Dewa, dan tidak salah juga jika Rafiq memilih 8 rakaat sholat tarawih. Yang penting adalah niat dan kualitas ibadahnya. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling berdebat panjang. Yang lebih penting adalah semangat kita dalam meraih keberkahan Ramadan. Baik Ustadz Hoyer, saya paham sekarang. Oh gitu. Ya, siap Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Amin. Tugas video kelompok mata kuliah Masail Diniyah Perspektif Aswaja. Dosen pengampu Bapak Moh Asep Zakaria Ansori, LC MH.
Di sini saya akan membahas tentang permasalahan ibadah sholat tarawih. Memahami sholat tarawih. Pertama, definisi dan makna tarawih. Secara bahasa, tarawih berasal dari kata tarwihat yang berarti istirahat. Dalam istilah fuqaha, sholat ini dinamai tarawih karena para sahabat pertama kali melaksanakannya dengan beristirahat di antara setiap dua salam. Sholat tarawih adalah sholat malam berjamaah pada bulan Ramadan yang disebut juga Qiyamul Lail. Sholat tarawih memiliki dasar dari praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Meskipun istilah tarawih tidak disebutkan secara eksplisit oleh Nabi, praktik istirahat dalam sholat malam ini menjadi cikal bakal penamaan tersebut. Kedua, dalil dan landasan sholat tarawih. Dalil ulama yang mendasari pelaksanaan sholat tarawih adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih, karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ketiga, aktivitas saat duduk tarwihat. Aktivitas saat tarwihat tidak memiliki aturan baku dan bergantung pada tradisi serta kreativitas ulama dan masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Saat istirahat dalam sholat tarawih, jamaah diperbolehkan melakukan berbagai aktivitas seperti duduk diam, berzikir, tasbih, atau bahkan tidak melakukan apapun. Tradisi ini dianggap sebagai kreativitas dan inovasi para ulama dalam rangka mengisi waktu istirahat dengan amal kebaikan seperti pembacaan sholawat, zikir, atau tarodi. Keempat, pandangan ulama dan praktik di Indonesia. Di Indonesia, praktik istirahat dalam sholat tarawih sering diisi dengan aktivitas keagamaan seperti nida, panggilan doa, tarodi, tarohum, dan tanbih. Pembacaan tarodi pada mulanya dikreasikan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti cacian terhadap sebagian sahabat pada masa itu, menjadikan tradisi ini mustahab atau dianjurkan. Permasalahan bilangan sholat tarawih. Permasalahan mengenai bilangan sholat tarawih antara 8 atau 20 rakaat tidak didasarkan pada hadis sahih yang menyebutkan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pemilihan jumlah tersebut berkaitan dengan keutamaan atau afdoliyah sholat malam Ramadan. Sholat malam Ramadan. Pertama, pendapat sholat tarawih 8 rakaat ditambah rakaat witir. Hadis yang memiliki derajat kesahihan tinggi adalah hadis tentang sholat malam Rasulullah, di mana Aisyah meriwayatkan bahwa beliau hanya melakukan 11 rakaat. Namun, Aisyah tidak secara tegas menyebutkan bahwa ini adalah jumlah rakaat sholat tarawih. Riwayat ini populer di kalangan yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat di bulan Ramadan. Dari Abu Sa'id bin Abu Sa'id Al-Mukbari dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasannya dia menggambarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah tentang cara sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, "Tidaklah Rasulullah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur." Menurut ulama, riwayat ini sebenarnya menceritakan tentang sifat sholat witir Nabi Muhammad, bukan sholat tarawih. Mereka berpendapat, pertama, perkataan Sayyidah Aisyah tentang tidur sebelum witir menunjukkan sholat ini adalah witir, berbeda dengan sholat tarawih yang dilakukan sebelum tidur. Kedua, hadis tersebut juga menyebutkan sholat di bulan Ramadan dan selainnya, sedangkan tarawih hanya di bulan Ramadan. Ketiga, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab sholat witir.
Riwayat lain menunjukkan bahwa sholat malam Nabi Muhammad tidak hanya 11 rakaat, ada yang 7, 9, atau 13 rakaat. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa rakaatkah Nabi Muhammad sholat malam dan atau sholat tarawih? Mengingat ada riwayat 7, 9, 11, dan 13 rakaat, yang dimaksud perbedaan riwayat hitungan tersebut adalah jika yang dimaksud 13 rakaat berarti 11 dan 2 rakaat fajar, dengan dalil riwayat Al-Qasim dari Aisyah bahwa sholatnya Nabi Muhammad di waktu malam adalah 10 rakaat ditutup witir dan ditambah 2 rakaat fajar, sehingga berjumlah 13 rakaat. Jika yang dimaksud adalah 7 dan 9 rakaat adalah sholat malamnya Nabi Muhammad di masa tuanya, sedangkan yang dimaksud Nabi sholat malam dengan berapa kali salam, sebagaimana riwayat Nabi sholat 2 lalu salam ditambah 1 rakaat, dan Nabi sholat malam 13 rakaat, witir 5 rakaat, dan 9 rakaat yang tidak duduk kecuali di rakaat ke-8, lalu witir 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan semua ini pada waktu yang berbeda-beda. Pendapat riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan sholat malam dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda. Kedua, pendapat sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Mayoritas ulama melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dan dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qori, bahwa dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab pada malam Ramadan menuju masjid. Ternyata orang-orang sholat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri dan ada seorang yang sholat diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Maka Umar berkata, aku pikir seandainya mereka semuanya sholat berjamaah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu, lalu mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain, dan ternyata orang-orang sholat dalam satu jamaah dengan dipimpin seorang imam. Lalu Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang sholat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan sholat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan sholat pada awal malam. Umar mengumpulkan umat untuk sholat tarawih berjamaah dengan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab dan menyebut ini sebagai sebaik-baiknya bid'ah. Hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang menganggap sholat tarawih berjamaah lebih utama. Tidak ada pertentangan di antara khulafa ar-rasyidin dan sahabat lainnya mengenai pelaksanaan tarawih berjamaah. Kenapa saya membuat video ini? Karena di dalam masyarakat masih banyak yang memperdebatkan tentang tarawih. Ada yang memperdebatkan tentang rakaatnya, keutamaannya. Ada juga yang berpendapat bahwa salat tarawih itu bid'ah, dan masih banyak hal yang lainnya. Salat tarawih adalah salat sunnah muakkadah yang dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan setelah salat Isya hingga sebelum subuh. Jumlah rakaatnya bervariasi, mulai dari 8 hingga 20 rakaat dengan tambahan witir. Rasulullah SAW biasa melaksanakan 11 rakaat, 8 tarawih tambah 3 witir. Salat ini dapat dilakukan secara berjamaah di masjid atau sendiri di rumah, dengan bacaan yang sama seperti salat wajib. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Keutamaannya meliputi pahala besar, penghapusan dosa-dosa, dan menjadi bagian dari qiyamul lail. Hikmahnya adalah meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah, memanfaatkan malam Ramadan untuk ibadah, serta mempererat kebersamaan umat Islam. Salat tarawih adalah momen berharga untuk meraih keberkahan Ramadan.